Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dafa, NIM 2402 01020454. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS mata kuliah Business Intelligence dengan tema analisis prediksi health curve berdasarkan faktor gaya hidup menggunakan metodologi CRIS, PDM, dan algoritma regresi linear berganda. Bisnis korespondensi. Kenapa topik ini kemudian menjadi penting dalam gaya hidup masyarakat modern yang sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan, pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, hingga kondisi fisik seperti BMI dapat berkaitan dengan kesehatan seseorang. Masalahnya, jika kita hanya melihat faktor-faktor tersebut secara terpisah, kita akan cukup sulit mengetahui bagaimana kemudian keseluruhan berhubungan dengan tingkat kesehatan seseorang. Karena itu, pendekatan data mining digunakan untuk melihat hubungan tersebut secara lebih objektif. Dalam penelitian ini, kita menggunakan health score sebagai variabel target. Jadi sederhananya, inputnya adalah karakteristik dan gaya hidup seseorang, sedangkan output yang ingin kita prediksi adalah health score. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab ada 4. Pertama, bagaimana karakteristik dataset sebelum dibersihkan? Kedua, bagaimana kris DM diterapkan untuk membangun model prediksi? Ketiga, seberapa baik model tersebut dalam memprediksi health score? Dan yang terakhir, faktor gaya hidup mana yang paling besar pengaruhnya terhadap health score? Target dan kriteria keberhasilan. Target yang digunakan adalah health score, yaitu variabel kontinu. Karena target kita berbentuk angka kontinu, maka pendekatan yang digunakan adalah regresi. Untuk menentukan apakah model berhasil atau tidak, kita menggunakan 3 metrik utama. Yang pertama adalah R kuadrat squared. R kuadrat digunakan untuk melihat seberapa besar variasi health score yang dapat dijelaskan oleh model. Kemudian ada MAE atau mean absolute error yang sedang menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi. Terakhir adalah RMSE, yaitu root mean square error, mengukur kesalahan prediksi tetapi memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan yang besar. Jadi secara keseluruhan, R kuadrat semakin tinggi semakin baik, sedangkan MAE atau RMSE semakin rendah semakin baik. Dan understanding. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu data understanding. Dataset yang digunakan adalah health and lifestyle data for regression yang diperoleh dari Kaggle. Dataset tersebut memiliki 1000 observasi dan digunakan untuk memprediksi health score. Dataset tercantum menggunakan lisensi MIT. Variabel yang digunakan antara lain yang pertama age atau usia, BMI, exercise frequency, diet quality, sleep hours, smoking status, alcohol consumption, dan variabel targetnya adalah health score. Kalau kita sederhanakan, model ini mencoba melihat bagaimana usia, kondisi tubuh, aktivitas fisik, pola makan, tidur, merokok, dan konsumsi alkohol dapat digunakan untuk memperkirakan skor kesehatan seseorang. Data quality dan EDA. Sebelum data langsung digunakan untuk membuat model, kita perlu memastikan kualitas datanya. Seberapa hal yang diperiksa adalah
missing value, duplikasi, outlier, tipe data, serta nilai yang tidak logis. Untuk outlier, misalnya digunakan metode interquartile range dan IQR, sedangkan untuk nilai yang tidak logis, dilakukan pemeriksaan terhadap variabel seperti usia, BMI, dan jam tidur. Setelah itu dilakukan exploratory data analysis atau EDA. Tujuan EDA bukan langsung membuat prediksi, tetapi untuk memahami pola yang ada di dalam data. Beberapa visualisasi yang digunakan adalah histogram, heat map, korelasi, scatter plot, dan box plot. Dengan visualisasi tersebut, kita dapat melihat bagaimana distribusi Helford dan bagaimana hubungan antar variabel terhadap target. Pada bagian ini, yang perlu diperhatikan bukan hanya bentuk grafiknya, tetapi juga pola hubungan antar variabel. Hasil eksplorasi inilah yang kemudian menjadi dasar untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu data preparation. Tahap ini menurut saya cukup penting karena model yang bagus tetap membutuhkan data yang baik. Dalam proses ini dilakukan beberapa pemeriksaan dan pembersihan. Pertama, kita berikan ukuran dataset. Kedua, memeriksa tipe data. Tiga, memeriksa missing value. Empat, memeriksa data duplikat. Kelima, deteksi outlier menggunakan IQR. Dan keenam, melakukan validasi terhadap rentang nilai setiap variabel. Pada proses progressing dalam notebook, data juga dipersiapkan dengan menyatukan terhadap penanda kosong menjadi nilai NaN, menghapus duplikasi, melakukan imputasi missing value, dan melakukan encoding apabila terdapat fitur kategorikal. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa missing value setelah proses cleansing adalah 0, artinya data sudah berada dalam kondisi yang lebih siap untuk digunakan pada tahap pemodelan. Setelah data siap, kita masuk ke tahap keempat, yaitu modeling. Pada penelitian ini digunakan multiple linear regression atau regression linear berganda. Kenapa regresi linear berganda? Karena kita memiliki satu variabel target, yaitu health score dengan beberapa variabel prediktor. Variabel input yang digunakan adalah AG, BMI, exercise frequency, diet quality, sleep hours, smoking status, dan alcohol consumption. Sedangkan targetnya adalah Hillcourt. Dataset kemudian dibagi menjadi 80% data running dan 20 data testing dengan random state 42. Secara sederhana, data training digunakan untuk mengajarkan model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji apakah model mampu melakukan prediksi terhadap data yang belum digunakan dalam proses training. Persamaan regresi, secara umum persamaan regresinya adalah Hillcourt sama dengan BA tambah B1E tambah B2 BMI tambah B2 exercise frequency tambah diet quality tambah B2 sleep hours tambah B2 smoking status dan B2 alcohol consumption. Dari hasil training kita mendapatkan persamaan Hillcourt sama dengan 62,396 kurangi 0,225 X kurangi 1,170 BMI tambah 1,793 exercise frekuensi tambah 0,606 diet quality tambah 2,519 sleep hours tambah 3,830 smoking status kurangi 1,030 alcohol consumption. Bagaimana cara membacanya? Misalnya koefisiensi exercise frekuensi adalah 1,793, artinya ketika frekuensi olahraga meningkat satu satuan, Hillcourt diperkirakan meningkat sebesar 1,793 poin dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sedangkan smoking status memiliki koefisiensi 3,830, artinya variabel tersebut memiliki hubungan negatif terhadap Hillcourt dan menjadi koefisiensi negatif terbesar dalam model. Evaluation, sekarang kita masuk ke tahap kelima, yaitu evaluation. Di tahap ini kita ingin mengetahui seberapa baik model yang sudah kita buat. Hasil evaluasi adalah MAE 4,653, RMSE 6,103, dan R
kuadrat sama dengan 0,809. Kalau diterjemahkan secara sederhana, nilai R kuadrat sebesar 0,809 berarti sekitar 80,9% variasi Helford dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan dalam model. Sedangkan MAE sebesar 4,663 menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan antara nilai aktual dan prediksi model berada di sekitar 4,63 poin. Jadi secara keseluruhan model memiliki performa yang cukup baik berdasarkan metrik yang digunakan. Interpretasi faktor yang berpengaruh. Sekarang bagian yang cukup menarik, kita tidak hanya ingin tahu apakah model akurat, kita juga ingin tahu apa yang sebenarnya mempengaruhi Helford. Dari koefisiensi regresi, beberapa pola baik memiliki hubungan negatif sebesar 0,225, BMI juga negatif sebesar 1,170. Sementara exercise frekuensi positif sebesar 1,793, dead quality positif sebesar 0,606, dan sleep horse positif sebesar 2,519. Kemudian terdapat dua variabel dengan hubungan negatif yang cukup besar, yaitu smoking status sebesar 3,830 dan alcohol consumption sebesar 1,030. Kalau kita lihat secara keseluruhan, sleep horse dan exercise frekuensi menjadi faktor positif yang menonjol, sedangkan smoking status menjadi faktor negatif terbesar berdasarkan koefisiensi model. Dengan kata lain, model memberikan gambaran bahwa pola hidup seperti tidur yang cukup dan aktivitas fisik berkaitan dengan peningkatan Helford, sementara merokok berkaitan dengan penurunan Helford. Development dalam kris CRISPDM adalah development. Development di sini tidak harus berarti membuat aplikasi yang kompleks. Dalam penelitian ini, development ditunjuk sebagai simulasi prediksi terhadap data baru. Contoh data baru yang dimasukkan adalah usia 30, BMI 24,5, frekuensi olahraga 4 kali, dead quality 80, sleep horse 7,5 jam, smoking status 0, dan alcohol consumption 2. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam model untuk mendapatkan estimasi Helford. Yang perlu diperhatikan adalah prediksi model bukan berarti angka yang mutlak benar, karena model memiliki MAE sebesar 4,653, maka perilaku prediksi sebaiknya dipahami sebagai sebuah estimasi dengan tingkat kepastian. Jadi, misalnya model memberikan prediksi sebesar X, maka secara sederhana kita dapat mempertimbangkan sekitar X kurang lebih 4,653 poin. Ini penting agar hasil prediksi tidak dipahami secara diagnosis medis, melainkan sebagai alat estimasi berbasis data. Berdasarkan hasil model, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, meningkatkan aktivitas fisik secara rutin. 2, mempertahankan pola makan yang bergizi dan seimbang. 3, memberi waktu tidur yang cukup. 4, mengurangi dan menghentikan kebiasaan merokok. Dan 5, mengurangi kebiasaan alkohol. Namun, rekomendasi tersebut perlu dipahami dalam konteks penelitian. Model ini memberikan insight berdasarkan pola data, bukan menggantikan pemeriksaan atau diagnosis dari tenaga kesehatan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini telah menerapkan 6 tahapan utama CRISPDM, mulai dari business understanding, kemudian data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan akhirnya deployment. Model yang digunakan adalah multilinear regression untuk memprediksi Helford berdasarkan faktor gaya hidup. Dari hasil evaluasi, model memperoleh MAE 4,653, RMSE 6,103, dan R kuadrat berdasarkan sebesar 0,809 dengan R kuadrat sebesar 80,9%. Model mampu menjelaskan sebagian besar variasi Helford berdasarkan variabel yang tersedia. Dari sisi interpretasi, smoking status menjadi faktor dengan koefisien negatif terbesar, sementara sleep horse dan exercise frekuensi menjadi faktor positif yang cukup dominan. Tetapi penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Model hanya menggunakan 7 variabel prediktor. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor lain seperti riwayat penyakit, tekanan
kadar gula darah, tingkat stres, faktor genetik maupun kondisi lingkungan. Eh, CRISP membantu kita mengubah data gaya hidup menjadi sebuah model yang dapat digunakan untuk memperkirakan health cost secara lebih terukur. Yang menjadi poin penting dari penelitian ini bukan hanya penghasilan angka prediksi, tetapi juga memahami faktor yang ada yang memiliki hubungan dengan kondisi kesehatan dan bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.